Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita bakal ngerjain modul Passive Reconnaissance dari TryHackMe. Salah satu skill paling penting di dunia cybersecurity yang sering dianggap remeh oleh pemula. Kenapa penting? Karena sebelum kamu menyerang, kamu harus tahu dulu siapa yang kamu serang. Dan cara yang paling aman, bahkan legal, adalah dengan teknik Passive Recon. Mengumpulkan sebanyak mungkin info tentang target, tanpa pernah menyentuh sistemnya. Di video ini, kita bakal bahas semua teks dari awal sampai selesai, lengkap sama praktiknya di Attack Box. Jadi, pastikan kalian ikuti pelan-pelan ya. Kalau siap, langsung kita mulai. Oke, kita mulai dari teks 1. Di sini cuma ada pengantar singkat, nggak ada soal yang harus dijawab. Tapi jangan di-skip, bacalah setidaknya satu kali. Intinya, TryHackMe mau kasih tahu kamu perbedaan antara dua pendekatan pengintaian, yaitu pasif dan aktif reconnaissance. Pasif reconnaissance artinya kamu ngumpulin informasi tentang target menggunakan sumber-sumber yang sudah tersedia untuk umum, kayak website, media sosial, database publik, dan sebagainya. Target tidak tahu kamu sedang menyelidikinya. Sementara aktif reconnaissance artinya kamu berinteraksi langsung sama sistem target. Misalnya scanning pods, ping, atau social engineering. Di sini target bisa saja mendeteksi aktivitas kamu. Perbedaan ini krusial secara hukum juga ya. Aktivitas recon tanpa izin bisa dikategorikan ilegal. Pasif recon, kamu cuma baca info publik seperti kamu googling nama seseorang. Oke, let's move on. Task kedua ini, kita dimintai mengklarifikasikan aktivitas mana yang pasif, P, dan mana yang aktif, A. Ini soal konsep, tapi penting banget buat fondasi kamu. Salah satu, kamu membuka halaman Facebook perusahaan untuk mencari nama karyawan. Jawabannya P, pasif. Kenapa? Karena Facebook adalah platform publik. Kamu gak berinteraksi sama sistem internal perusahaan. Kamu cuma jadi pengunjung biasa yang baca informasi yang memang dipajang di sana. Target gak tahu kamu ada. Soal kedua, kamu melakukan ping ke alamat IP server milik target. Ini A, aktif. Kenapa? Karena command ping itu mengirim paket ICMP secara langsung ke server target. Ini interaksi nyata. Kalau target punya monitoring jaringan, aktivitas ini bisa terdeteksi. Soal ketiga, kamu nyamar sebagai IT support dan menelepon karyawan perusahaan untuk meminta password. Jelas ini A, aktif. Ini namanya social engineering. Kamu berinteraksi langsung sama manusia di dalam target. Ini bukan cuma aktif, tapi juga salah satu teknik paling berbahaya karena memanipulasi psikologi manusia, bukan teknologi. Oke, sekarang kita masuk ke task 3. Di sini kita bakal pakai tools namanya Whois. Fungsinya tuh simple buat ngecek informasi siapa yang punya atau yang daftarin sebuah domain. Nah, langsung aja kita ketik di terminal whois tryhackme.com sesuai dengan yang ada di teori di atasnya itu materinya. Kemudian kita enter, tunggu sampai keluar semuanya. Nah, udah keluar semuanya. Nah, untuk kapan yang terdaftar tuh ada tulisannya di situ 2018. Bulan berapa itu? Kita tengok bulan 7/05. Oke. Kemudian kita cari untuk jawaban nomor 2-nya. Di situ kita bisa tengok register URL-nya tuh namecheap.com. Kita ketik. Kita cek, oke, benar. Perusahaan mana yang digunakan tryhackme.com untuk server nama? Nah, kita bisa tengok di situ nama server cloudflare.com. Oke. Kita lihat jawabannya benar. Lanjut. Oke, lanjut ke task 4 nih. Sekarang temanya tuh soal DNS lookup. Kita diminta nyari flag yang nyempet di dalam catatan txt punya domain timeslab.com. Nah, pertama kita ketik di thmlabs.com txt. Oke, kita bisa lihat di situ. Kita tes juga di NLS lookup yang min type sama dengan txt. Habis itu pakai timeslabs.com lagi. Kita cari, kita ketik dan selesai. Nah, itu jawabannya. Perhatiin bagian answer section di situ ada teks panjang dengan format yang acak gitu, khas banget. Nah, itu flagnya kita salin, kita tes dan benar. Oke. Oke, lanjut ke task 5.
Di sini kita bakal pakai tools yang namanya DNS Dumpster. Sebelum kita eksekusi, kita scroll dulu nih soalnya sampai bawah. Jadi intinya kita disuruh nyari subdomain lain dari tryhackme.com selain www dan blog. Jadi tool ini tuh bagus banget karena dia tuh kasih lihat peta infrastruktur DNS sebuah domain secara visual. Penting banget nih buat kita cari pintu belakang atau subdomain yang mungkin keamanannya tuh tidak seketat domain utama. Nah, sekarang baru kita buka browsernya. Kita buka situs dnsdumpster.com, terus tinggal masukin aja nih target kita, tryhackme.com. Tunggu proses scanningnya sebentar. Lalu, kalau sudah, scroll ke bawah dan kalian bakal lihat daftar subdomainnya lengkap sama alamat IP masing-masing. Tadi kan pertanyaannya cari subdomain yang unik ya. Nah, di database lab ini jawabannya adalah remote. Meskipun di hasil live kalian mungkin nggak muncul karena databasenya selalu update, tapi buat nyelesain task ini kita pakai jawaban remote karena kelihatannya ini portal buat akses jarak jauh yang emang ditarget menarik buat diaudit. Sampai kita di task terakhir sebelum closing, yaitu task ke-6, shodan.io. Kalau Google itu buat nyari website, Shodan ini beda. Dia mesin pencari buat perangkat yang terhubung ke internet, mulai dari server, router, kamera CCTV, sampai sistem industri, semuanya ada di sini. Kerennya lagi, Shodan ini scanning terus buat nyari port yang kebuka. Jadi kita bisa tahu versi software atau OS target tanpa harus menyentuh mereka langsung. Di task ini kita disuruh lihat statistik global. Kita cek buat server Apache dulu. Pertanyaan pertama, negara mana yang punya server Apache terbanyak? Kita cari itu. Setelah kita lihat, di bagian top countries kelihatan banget United States atau Amerika masih jadi juaranya. Ya nggak heran juga sih karena secara infrastruktur internet mereka memang yang paling besar. Kemudian pertanyaan kedua, port paling umum ketiga buat Apache. Kita lihat pada daftar portnya. Urutan 1, 2 pasti 80 sama 443. Nah, di posisi ketiga ternyata port 8080. Biasanya ini dipakai buat alternatif atau server development. Terakhir kita cek buat Nginx. Pertanyaannya, port mana yang paling umum? Kalau Nginx sih sudah jelas juaranya di port 80. Standar banget buat web server yang trafiknya tinggi. Oke, semua task sudah beres dan centang hijau semua. Tadi itu sedikit gambaran gimana caranya kita ngelakuin pengintaian pasif pakai tools kayak WHOIS, NSLOOKUP, DIG, sampai Shodan. Penting banget buat tahu kita info target lewat jalur belakang kayak gini sebelum mulai audit keamanan. Semoga video tutorial ini ngebantu kalian yang lagi ngerjain modul yang sama di TryHackMe. Nah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.